Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, para jamaah Talim Angkasa di mana saja berada, baik yang melalui Zoom dan sebagainya. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih panjangkan umur kita. Allah pertemukan kita kembali pada hari ini dalam badan sehat walafiat. Semoga kita dapat mensyukurinya dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan apa yang dilarangnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pagi ini tentang taubat yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Tentang taubat yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Nabi pernah bersabda, "Lau amiltum khataya hatta tablughas samai, summa nadintum lataballahu alaikum." Seandainya kamu mengetahui dosa kamu setinggi langit, saking banyaknya ditumpuk-tumpuk sampai ke langit tingginya. Summa nadintum, kemudian kamu menyesal. Lataballahu alaikum, niscaya Allah akan menerima taubat kamu. Jadi soal taubat, saudara-saudara sekalian, seperti pada pelajaran yang lalu, kapan taubat kita diterima Allah dan apa tanda-tandanya Allah menerima taubat kita? Sebagaimana bahwa seorang ulama berkata, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib bagi setiap orang yang merasa berdosa. Fa in kanatil maksiatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqil adami falaha salasatu syurutin. Jika maksiat atau dosa itu antara Allah dan antara seorang hamba saja, maka baginya ada 3 syarat agar tobatnya diterima. Ahaduha ayyuqli'a anil maksiyah. Yang pertama, agar tobat diterima, stop dari berbuat maksiat, berhenti. Wasani ayyandama ala fi'liha. Yang kedua, menyesal. Menyesal untuk tidak lagi melakukan perbuatan itu. Wasalis, dan yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Bahwa ia bercita-cita, ia berjanji tidak akan mengulangi lagi selamanya. Seumur hidup dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa yang salah yang pernah dia lakukan. Dengan cara itu maka insya Allah taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Fa in fuqida ahadus salasah lam tasih taubatuhu. Kalau satu saja tidak dipenuhi dari yang 3 itu, maka taubatnya tidak sah atau tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang berbahagia, Nabi juga pernah bersabda, halaman 10-nya, innal abda la yaznabu dzanba fa yadkhulu bihil jannah. Faqila dzalika ya Rasulullah, qala yakunu nasba ainaihi taiban minhu paron hatta yadkhulal jannah. Nabi bersabda, sesungguhnya seorang hamba banyak dosa, lalu ia mati masuk surga. Nabi berkata, ada nanti seorang hamba yang banyak dosa, tapi mati masuk surga. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana itu ya Rasulullah? Banyak dosa, tapi mati masuk surga. Jawab Rasulullah, qala yakunu nasba ainaihi taiban minhu paron. Ia selalu setelah dia sadar banyak dosa, ia bertobat pada Allah. Dan menyesal atas segala kesalahan yang pernah dia lakukan. Atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan, dia menyesal.
bahkan sering mencucurkan air mata di saat dia mengenang atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dengan seringnya dia mengeluarkan air mata atas penyesalan dengan sebenar-benarnya, faron hatta yadkhulal jannah. Lari dia, seakan lari dari kejahatan yang pernah dia lakukan. Tak henti-hentinya dia lari hingga mati masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya saudara-saudara, orang yang bertobat harus segera jauhkan apa yang pernah dia lakukan dari kesalahan. Faron artinya lari, menjauh. Jadi menyesal dan menjauh dari perbuatan yang salah itulah yang menyebabkan tobatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyesal artinya tidak lagi mengulangi. Iya, nadim atau ayyandama, menyesal dengan benar-benar penyesalan. Ada satu cerita, saudara, masalah menyesal. Cerita ini saya terima pada tahun 70-an. Ya, ini ada kaitannya dengan menyesal yang sebenarnya atau menyesal seperti taubat tadi. Dulu waktu saya masih di usia berapa ya kira-kira, masih kecil lah, belum paham betul. Kakak-kakak kita pada ngobrol. Dia udah usianya 30 tahun waktu itu. Karena zaman dulu kalau dia lahir, kalau dia di usia di tahun 70 di usia 30 tahun berarti lahirnya tahun kira-kira mundur 30 berarti tahun 40 dia lahir sehingga di tahun 70 dia sudah berusia 30. Dia tidak mau nikah. Orang tuanya anjurkan dia nikah, dia nggak mau nikah. Tapi setelah didesak dan dipaksa supaya nikah, lalu dia mau nikah dengan cara dijodohkan, namanya orang dulu ya, dijodohkan. Nikahlah dia, singkatnya cerita. Kemudian saudara-saudara, 1 minggu dia baru keluar dari kamar. Artinya dia yang namanya pengantin baru di kamar dan sebagainya. Ketemu teman-teman biasa. Saya dengar cerita itu. Apa dia bilang? Saya nyesal nikah. Waduh, dia bilang saya nyesal nikah. Yang lain tanya, kenapa nyesal nikah? Kalau saya tahu, dari dulu saya nikah. Ini bahasa penyesalan seperti itu berbeda dengan penyesalan orang yang bertobat. Kalau saya tahu, dia bilang, dari dulu saya nikah. Waktu itu, tahun 70, saya belum paham. Orang ketawa, saya ikut aja ketawa. Tapi setelah saya tahu, baru saya paham setelah saya sudah nikah. Jadi saudara-saudara sekalian, kadang-kadang ada satu ucapan dari guru, dari siapa aja, kita dengar aja dulu. Walaupun kita belum paham, kita dengar dulu. Insya Allah nanti kita paham. Nah, penyesalan seorang yang sudah 30 tahun baru nikah itu berbeda dengan penyesalan orang yang bertobat. Penyesalan orang yang bertobat adalah penyesalan tidak lagi mau mengulangi. Menjauh benar-benar dari semua perbuatan yang dulu dia menjauh sama sekali. Tidak mau mendekat lagi. Nah, ini artinya tobat yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tobat cuma berhenti, ya, dia masih tetap mengunjungi tempat minum, masih mengunjungi bar, niklah, masih mengunjungi tempat maksiat, dia sudah berhenti. Nanti akan terulang lagi, saudara-saudara. Nanti akan terulang lagi. Bahkan saudara-saudara sekalian, orang yang hobi merokok bisa musyrik, saudara. Kalau dia berhenti merokok. Makanya pahami kata-kata saya, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Orang yang biasa merokok, berhenti merokok bisa musyrik. Saya ulangi, orang yang biasa merokok, berhenti merokok bisa musyrik. Pertanyaannya kan, kenapa kok bisa begitu? Bisa. Karena dia berhenti merokok atas anjuran dokter. Kata dokter, jantung Anda sudah mulai ada yang pada bolong, paru-paru. Kalau Anda merokok terus risikonya terserah Anda. Akhirnya ucapan dokter yang dia dengar itu, dia paham, berhenti dia merokok. Sementara panggilan Allah pada saat azan dikumandangkan, dia tidak dengar. Dia tidak melayani sholat. Nah itu musyrik. Jadi dia lebih percaya dan beriman kepada dokter daripada beriman kepada Allah. Panggilan Allah sholat setiap hari, dia nyahkan, dia tidak terima, tapi anjuran dokter tidak merokok, dia berhenti. Jadi makanya tukang perokok bisa jadi musyrik
Kalau dia berhenti merokok dengan alasan atas anjuran dokter, dia percaya dan beriman sama dokter, sementara sama Allah dia tidak beriman. Nah, ini bisa jadi musyrik. Kita lanjut, kita kembali saudara. Jadi saudara-saudara, taubat itu isinya adalah penyesalan. Bukan sekedar berhenti pasif tapi aktif. Berhenti pasif dari melakukan kejahatan tapi aktif untuk melakukan kebajikan dan amal-amal soleh. Jadi kalau dia tobat, ya saya udah tobat, nggak lagi minum minuman mabokin, nggak lagi zina, nggak lagi maksiat, tapi nggak berbuat ibadah, tapi nggak sholat, nggak berbuat baik, itu namanya SJB. Apa Surya SJB? Sama juga bohong. Jadi tobat itu isinya penyesalan, tidak akan mengulangi lagi. Aktif berbuat baik. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal-amal baik dapat menghapus amal-amal jahat. Kama yazhabul ma'u al-waskha. Sebagaimana air dapat menyuci yang kotor-kotor. Jadi kebaikan yang dilakukan setelah dia berhenti stop dari berbuat jahat, amal baik itulah yang akan menghapus kejahatan-kejahatan masalah. Namun saudara-saudara sekalian, dosa manusia terbagi dua. Ada dosa kepada Allah semata, ada dosa kepada sesama manusia. Kalau untuk dosa kepada Allah cukup dengan 3. Berhenti, kemudian menyesal, dan tidak mengulangi lagi, niat atau berjanji tidak mengulangi lagi, lalu dia berbuat yang baik-baik. Adapun apabila dia kesalahannya terhadap manusia, maka dia wajib mengembalikan kepada manusia dan minta maafnya. Kalau dia pernah minjam belum dibayar, ya dibayar. Kalau dia pernah makan buah rambutan orang dulu, ya dia makan, dia harus kembalikan rambutan itu. Atau minta maafnya, atau dia mengganti rambutan yang pernah dia makan waktu dulu. Artinya, apabila dosa itu ada kaitannya dengan manusia, harus dikembalikan lagi kepada manusia. Inilah beratnya, makanya syarat apabila dosa itu terhadap sesama manusia, yaitu satu lagi dengan cara mengembalikan haknya. Jadi kalau dia korupsi, tobat, duit yang banyak itu mobil dia jual lagi, dibalikin ke negara. Kalau mau tobat. Tapi kalau dia korupsi banyak dengan tobat, harta tetap ada pada dia, dia tempati rumah yang dia beli dari hasil korupsi semua, ya nggak sah tobatnya. Harus dikembalikan semua. Ya. Jadi miskin lagi. Tadinya miskin, korupsi jadi kaya, kalau dia tobat harus miskin lagi, harus berani. Kalau tidak, maka tidak sah tobatnya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kemudian saudara-saudara sekalian, wa min alamati ta'ibis shadiq. Wa min alamati ta'ibis shadiqi, di antara alamat tobat yang benar, fi taubatihi, pada tobatnya, mulazimatul khaufi wal inkisari wa kasratil bukai wa tadarru'i wal istighfari wa hijranil muwatini allati asallaha fiha wa mufaraqatu qarnas su'i wal khotoya wal fasad minal fujar. Di antara tanda-tanda tobat yang benar, mulazimatul khauf, dia terus-menerus merasa takut kepada Allah. Terbayang dengan dosa-dosa yang dilakukan. Dosa zina yang begitu berat, dia akan diterima, nanti akan dibakar di api neraka. Kemaluannya, kalau wanita, diambil besi yang panas, kemudian ditancapkan di kemaluannya. Laki-laki sama, dibakar kemaluannya dengan yang sangat sadis oleh para malaikat. Mulazimatul khauf, nantiasa ada rasa takut
atas perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Wal inkisar, dan benar-benar dia parah, artinya dia benar-benar rasa takut itu terus mengiang-iang dalam pikirannya. Wa kasratul buka, dan banyak menangis. Jadi orang yang bertobat, tanda-tanda obat diterima, orang itu banyak menangis, banyak menyesal. Wa tadarru, dan dia kalau malam hari dia sholat tahajud, kemudian dia menyesal dan terus berwal istighfar dan banyak istighfar. Bahkan ada wahijranil mawati', hijrah dari tempat perbuatan maksiat. Jadi dia ditinggalkan jauh-jauh. Tidak lagi datang ke tempat maksiat yang pernah dia lakukan. Wa mufaraqatu qarna asu, dan dia tinggalkan teman-teman jahatnya. Jadi kalau dia banyak teman-teman jahat, teman mabok, teman berbuat maksiat, dia berhenti dulu, dia pisah. Bahkan dia tinggal pisah, hijrah. Hijrah tempat, pindah kampung, jual rumah, tinggal ke tempat yang lain yang lebih baik. Kalau dirasa sulit untuk bisa bertobat, untuk bisa menjauhkan teman-temannya. Kalau dirasa, tapi kalau dia masih bisa, dia tetap tinggal di situ, tapi dia jauhkan teman-teman jahat tadi. Wal khotoya, dan jauhkan daripada kesalahan. Wal fasad, dan kerusakan. Minal fujar, daripada orang-orang yang fajir, orang-orang yang berbuat maksiat. Ma'asyiral muslimin, jamaah talim angkasa di mana saja berada. Inilah tanda-tanda tobat yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan cara itu mudah-mudahan tobatnya diterima Allah. Kemudian saudara Imam Ghazali berkata, wa fil asari ma yadullu ala anna dzanba idza ittaba'a bi samaniyati amalin kanal afu anhu marjuan. Ada asar, artinya perkataan para ulama, sesungguhnya dosa yang pernah dilakukan oleh orang yang bertobat, idza ittaba'a bi samaniyati amalin, apabila ia ikuti, apabila dia lakukan 8 macam amal perbuatan, kanal afu anhu marjuan, semoga Allah memaafkan segala kesalahannya. Kemudian arba'atun min amalil qulub. Jadi 8 macam yang mesti dilakukan agar tobatnya diterima. 4 macam min a'malil qulub, tentang amal hati. 4 macam yang di dalam hati yang mesti ditanamkan dan diamalkan. Wahya taubatu, kembali yaitu taubat, wal azmu ala taubati, dan menyesal atas perbuatan taubat, wajabal ikla wa hubbul ikla, dan cinta atau dia wajib untuk tinggalkan perbuatan maksiat tadi seperti yang syarat tadi. Wa khaufil aqabi alaihi, dan takut atas akibat dari dosa yang pernah dia lakukan. Wa raja'al maghfirah, dan mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dosa yang dilakukan dari minuman keras saja, saudara, mabok 1 seloki saja, 40 hari amal ibadah ke depan tidak diterima Allah. Kenapa? Sebab bekas-bekas minuman keras yang masuk ke dalam tubuhnya 40 hari itu masih membekas. Sehingga Nabi mengatakan 40 hari ke depan kalau dia minum minuman keras hari ini, maka 40 ke depan sholatnya tidak terima, sedekahnya tidak terima, apapun perbuatan kebaikannya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu seloki, 1 seloki. Kira-kira berapa cc ya? 100 cc lah. Kalau dia berbotol-botol, dia minum narkoba, mungkin berapa kilo yang dia gunakan itu? Kayak apa bahasanya dosanya? Dan bagaimana beratnya dia akan menerima siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 macam dari amal-amal perbuatan yang masalah hati. Yang pertama, ya. Saya ulangi lagi, ada 4 macam amal hati. Yang pertama, ia mencita-cita untuk segera bertobat. Setelah dia sadar atas kesalahannya. Yang kedua, ia benar-benar meninggalkan perbuatan dosa itu dengan ikhlas. Yang ketiga,
takut hanya siksa Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat mengharap ampunan Allah. Jadi kalau dia belum bisa menjadikan hatinya 4 macam seperti tadi itu, berarti dia belum bertobat dengan taubatan nasuha. Masih kepengen. Dia tidak mau berbuat maksiat bukan karena bertobat semata-mata, karena memang tidak punya uang untuk beli minuman, tidak punya uang untuk cari wanita, dan sebagainya. Tapi setelah dia punya uang, dia lakukan lagi. Nah, ini tidak. Dia benar-benar sudah membenci dengan perbuatan yang salah itu. Dengan menyesal dan benci. Bahkan melihat orang berbuat, dia sudah benci, dia tidak mau lagi dekat dengan orang yang berbuat. Itu namanya taubatan nasuha. Kemudian arbaatun min a'malil jawari, 4 macam dari yang dilakukan oleh anggota tubuh. Tadi hati itu, hatinya adanya. Yang keempat lagi yaitu tentang amal anggota badan. Wa wa ayyusalla akibaz zanbi rak'ataini summa yastaghfirullah ba'dahuma sab'ina marrah. Jadi kalau taubat itu ya setelah dia sadar apa yang dilakukan salah, kemudian dia ambil wudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia mengucapkan istighfar 100 kali, 70 kali sampai 100 kali, kemudian dia membaca subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim 100 kali. Lalu hari itu dia berpuasa, summa yasumu sauman, kemudian dia berpuasa 1 hari. Jadi kalau mau taubat diterima Allah, harus puasa dan sholat, namanya sholat sunat taubat. Jadi kemudian dia yatasoddaqu bisodaqah. Jadi urutannya kalau orang taubat, setelah dia taubat, dia sudah pikir, setelah dia amati bahwa dia banyak dosa, dia takut nanti kalau meninggal belum diampuni dosanya pada Allah, dia putuskan untuk bertobat. Setelah dia putuskan untuk bertobat, dia wudu, dia sholat 2 rakaat, ya. Kemudian dia keluarkan sodakohnya, kemudian dia baca istighfar, terus menerus dia baca, kemudian dia baca tasbih, kemudian hari itu dia berpuasa. Dengan cara itu, mudah-mudahan tobatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda, "Iza amilta sayyi'atan fattabi'ha hasanah. Wa tukaffiruha sirra bisirri wal alaniya bil alaniyah." Apabila engkau sudah terlanjur melakukan amal yang jahat, amal yang salah, maka ikutilah dengan amal baik. Dan akan menghapus ya amal sir dengan dosa yang sir, amal yang nyata dengan dosa yang nyata. Artinya dengan sedekah yang dia keluarkan setelah dia bertobat dari kesalahan, dia melakukan perbuatan maksiat, punya rezeki uang, dia sedekah kepada yatim, dia jariah kepada masjid dengan harapan agar Allah ampuni segala dosanya. Itu yang baik. Jadi ada diikuti dengan perbuatan yang baik. Jadi yang perbuatan jahat tadi akan hapus dengan sendirinya apabila, makanya saya katakan tobat itu bukan pasif, tobat itu aktif. Pasif dari melakukan perbuatan maksiat, tapi aktif dalam melakukan kebaikan. Kalau dulu dia belum pernah ngaji, dia ikuti ngaji. Ikuti ngaji lewat Zoom, lewat radio, terus menerus setiap pagi diikuti setetes demi setetes, mudah-mudahan hadiah datang. Kenapa orang banyak dosa sulit berbuat taubat? Karena belum mendapat hidayah. Urutannya begitu. Kenapa orang banyak dosa sulit untuk diajak atau tidak mau bertobat? Karena dia belum mendapat hidayah. Kenapa dia belum mendapatkan hidayah? Padahal hidayah Allah sudah disebar setiap hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dulu hidayah itu ada pada Allah, syariatnya ambil pada Rasulullah. Datang ke Rasulullah, dapat hidayah dia. Diberi pelajaran oleh Rasulullah. Rasulullah tiada, hidayah itu turun kepada para sahabat. Syariatnya. Kalau pengen dapat hidayah Allah, datangi sahabat. Bertanya, belajar dengan sahabat. Sahabat tidak ada, tabi'in kepada para ulama. Jadi kalau dia pengen mendapatkan hidayah, datangi para ulama.
duduk di majelis-majelis taklim, insya Allah jendela hatinya terbuka. Karena setiap orang yang berdosa, nuqtatun sauda fi qalbi. Jadi kalau hati itu diumpamakan seperti bohlam, satu kali berdosa ada titik hitam. 2 kali berdosa titik hitam menyebar. 3 kali berdosa titik menyebar. Seluruh permukaan bohlam tertutup oleh warna hitam. Sehingga cahaya yang dikeluarkan listrik di dalam bohlam itu tidak nyata. Gelap. Begitu saudara-saudara sekalian. Kalau orang banyak dosa, hatinya makin gelap dan makin gelap. Jendela hatinya tertutup, pintu hatinya tertutup, mata hatinya tertutup. Bagaimana supaya bisa terbuka lagi? Dia sering duduk di majelis-majelis taklim. Dia mau bersedekah kepada anak-anak yatim dan miskin, sumbangan-sumbangan kemanusiaan dan sebagainya. Dengan cara itu terbuka sedikit jendela hidayahnya. Apabila dia mau ngaji seperti di sini, di darat, melalui Zoom, melalui radio, melalui di masjid dan sebagainya. Kalau dia sering duduk saja dengan orang-orang soleh, sering dengar saja dengan nasihat-nasihat, insya Allah jendela hatinya terbuka, kemudian dia dapat hidayah untuk segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin jendela hidayahnya terbuka, saudara? Jendela hatinya terbuka. Kalau pengajian dia kagak senang. Sholat Jumat yang ada khutbah di dalamnya dia nggak pernah datang. Maunya datang ke majlis-majlis hiburan, majlis-majlis nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Sulit saya kira untuk membuka jendela hidayah yang ada di dalam hati. Jadi dengan cara ini mudah-mudahan bagi saudara-saudara dan kita semua yang hadir, berapapun besar dosa kita sampai setinggi langit sekalipun, kalau kita menyesal dengan penyesalan yang benar-benar dan tidak mengulangi lagi, insya Allah segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan Allah ampuni semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan dengan kita pelajari lagi ya masalah tanda-tanda taubat yang diterima Allah pada saat ini, Allah ampuni segala kesalahan dan dosa kita, saudara. Amin ya rabbal alamin. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Wa tubu ilallahi jami'an, bertobatlah kamu semua wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Jadi jami'an artinya tobatnya semua, jangan separuh-separuh. Tobat dari maksiat batin, tobat dari maksiat lahir, tobat dari semua kesalahan, total tobatnya. Jami'an namanya. Baru dia beruntung. Bukan tobatnya separuh-separuh, apalagi dengan bahasa tobat sambal. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Katakan selalu astagfirullah. Banyak baca istighfar. Sesungguhnya Allah kana ghaffar, yang maha pengampun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang mengaku beriman pada Allah, kamu pernah berbuat dosa, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubatan nasuha. Ini surah At-Tahrim ayat 8. Apa itu taubatan nasuha? Kata Umar Ibn Al-Khattab mengartikan taubatan nasuha, at-taubatun nasuh ayyatuba minadz-dzanbi summa la ya'uda ilaihi kama la ya'udul laban fitarih. Kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, tobat nasuha yaitu seseorang yang bertobat dari segala perbuatan dosa dan tidak lagi mengulangi perbuatan salah itu, seperti air susu kembali kepada tempat susunya. Sayyidina Umar menggambarkan seperti tobat nasuh adalah seperti susu yang sudah keluar dari tempatnya, nggak bisa kembali lagi. Ya, kayak ibu-ibu sudah keluarkan susunya, nggak bakalan kembali lagi gitu. Artinya sampai sebegitu jauhnya kembali lagi dia dengan perbuatan dosa, itu artinya taubatan nasuh. Kemudian saudara-saudara sekalian, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Nabi bersabda, demi Allah, aku selalu bertobat pada Allah, membaca istighfar
setiap hari tidak kurang dari 70, bahkan lebih, bahkan sampai 100 dan seterusnya. Ini adalah perbuatan orang yang bertobat, tidak jauh, tidak banyak yang dia lakukan, lebih yang harus dilakukan dengan cara mengucapkan istighfar, dengan menyesal dan aktif berbuat amal-amal baik. Demikian para jamaah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang masalah taubat yang diterima Allah Subhanahu wa taala bisa kita tanya diri kita, kalau kita sudah bertobat, apakah tobat kita sudah diterima Allah? Kalau sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan tobat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.